Tiga quotes menarik dari buku Rantau Satu Muara karya Ahmad Fuadi, Putra Kebanggaan Sumatera Barat. Buku ini adalah trilogi ketiga dari buku Negeri Lima Menara. Buku pertamanya Negeri Lima Menara, buku kedua Ranah Tiga Warna, dan buku ketiga adalah Rantau Satu Muara. Buku ini sudah terbit tahun 2013, meskipun buku lama, tapi insya Allah masih relate dengan untuk memicu semangat kita mencapai cita-cita, mencapai goal, dan lain sebagainya. Oke, 3 quotes menarik itu. Yang pertama ada di halaman 8. Tentulah aku beruntung seandainya mereka tahu dan bagaimana aku mengorbankan kenikmatan sesaat untuk bisa sampai beruntung. Berapa ratus malam sepi yang aku habiskan sampai dini hari untuk mengasah kemampuanku membaca, menulis, berlatih tanpa henti, melebihkan usaha di atas rata-rata orang lain agar aku bisa meningkatkan harkat diriku. Jadi teman-teman semuanya, misalkan kalau ada yang bilang, oh kamu beruntung ya bisa diterima di kampus A, bisa kerja di perusahaan B, habis kuliah bisa langsung jadi PNS. Mungkin dalam hati dia menyanggah, oh tentulah aku beruntung. Andai kamu tahu berapa ratus malam sepi yang aku habiskan sampai dini hari untuk meningkatkan harkat diriku. Jadi poin pentingnya adalah kesuksesan itu adalah buah dari kerja keras yang tidak sebentar ya, atau dalam waktu yang sangat lama sehingga dia bisa dikatakan beruntung itu. Kemudian yang kedua adalah di halaman 27. Dasi adalah lambang yang bisa menipu. Kalau terpajang di leher pengusaha, dia adalah simbol status yang patut. Tapi kalau tersangkut di leher pencari kerja sepertiku, seperti simbol kosong yang mencekik kenyataan hidup tetap susah, dasi hanya tameng dan penghibur diri semata. Jadi teman-teman semuanya, kalau boleh kita tafsirkan ini menjadi lebih luas, kita tidak bisa terkecoh dan tidak boleh terkecoh dengan simbol. Apakah misalkan contohnya, oh dia bisa beli, orang-orang yang bisa beli pakaian branded misalkan, atau beli barang mewah, apakah dia orang kaya? Oh belum tentu, bisa jadi dia berhutang, atau mungkin uangnya sudah habis untuk membiayai lifestyle-nya itu. Oke, jadi atau mungkin contoh yang kedua, orang yang bekerja di pondok pesantren misalkan, apakah dia orang yang sudah teramat sangat soleh? Juga belum tentu, karena kesolehan itu tidak bisa dinilai dari di mana dia bekerja, tapi bagaimana istiqomahnya dia dalam beramal soleh, dalam mendekatkan diri kepada Allah, dan lain sebagainya. Kemudian quotes yang ketiga ada di halaman 79. Simbiosis mutualisme antara narasumber yang bermasalah dan wartawan khianat inilah yang merusak citra media. Ketika ada berita yang bisa dibeli, dipesan, diatur sesuai selera, saat itulah media tergadai kepada kuasa. Kemudian dilanjutkan, kita tidak perlu mengharapkan tepuk tangan dan pertemanan yang bersekongkol. Cukup kita sendiri di jalan yang terang. Jadi quotes ini mengabarkan kepada kita bahwa sejatinya di tempat kerja, bukan hanya di tempat kerja, di pendidikan dan lain sebagainya, orang-orang khianat itu akan tetap ada. Fir'aun modern itu masih terus berkembang biak sampai saat ini. Jadi tinggal bagaimana kita, apakah kita ikut dalam arus itu atau kita tahu ini jalan yang benar, biarlah kita sendiri menempuh jalan itu. Jadi kalau kata Nabi, kalau kita sinkronkan, kalau kamu lihat suatu kemungkaran maka rubahlah dengan tanganmu, tapi kalau tidak bisa ubah dengan lisanmu, tapi kalau tidak bisa lebih baik kamu diam dan tidak ikut serta dalam itu. Jadi tapi diam itu adalah selama-lamanya iman. Oke, itu tadi 3 quotes dari buku Rantau Satu Muara. Semoga ada manfaatnya dan sampai jumpa di video selanjutnya.